I started my class. Halo, selamat malam teman-teman semua. Malam, Kak. Oke, thank you. Sorry, ini satu kelas apa dari beberapa kelas jadi satu kelas ya? Nggak tahu, Kak. Oke, sih. Sebentar, nanti 19.35 kita mulai ya. Mungkin ada teman yang lain yang belum masuk. Kedengeran.
Oke, sekali lagi selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa audio saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak. Oke, thank you. Ada 5 orang di sini. Beberapa hari yang lalu, saya dihubungi oleh tim Kobi dan diminta untuk mengisi sharing session pada malam hari ini. Dan dimulai jam 19.30. Ini saya sudah kasih spare waktu 19.35. Saya pikir kita mulai saja ya sharing session pada malam ini. Gimana? Ya, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Di sini ada Ima, ada Beka, ada Dani, dan ada Dian. Salam kenal semuanya. Baik, malam ini kita akan coba sharing aja sebetulnya ngobrol-ngobrol ya, karena ini kelas bonus untuk TOEFL. Kita akan coba mendiskusikan berbagai opportunity atau kesempatan yang yang bisa kita dapatkan dengan menguasai bahasa, termasuk juga di dalamnya TOEFL. Dan saya juga diminta untuk sharing background pengalaman saya bergelut dengan bahasa. Kemudian juga termasuk juga bagaimana saya mendapatkan beasiswa, kuliah di luar negeri dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita bisa sharing saja teman-teman ya, kalau teman-teman ada yang mau diskusikan dengan saya, monggo. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, di sini tema kita pada malam hari ini. Sebentar ini banyak banget yang masuk, sorry. Saya harus admit satu-satu ya, karena nggak ada host yang lain sepertinya. Oke. Gimana yang lain? Suara saya aman ya? Yang baru masuk, selamat datang eh, di kelas sharing session pada malam hari ini. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah True TOEFL Break the Wall. Saya tuh benar-benar merasakan banget perbedaan. Kita akan coba mulai dari pengalaman saya dulu ya. Saya benar-benar merasakan banget teman-teman perbedaannya sebelum saya memiliki sertifikat bahasa Inggris dan sesudah saya memiliki sertifikat bahasa Inggris. Kebetulan sertifikat yang saya miliki sebetulnya adalah IELTS, tapi sebelumnya juga saya sudah pernah tes TOEFL, dan itu benar-benar membuka banyak banget kesempatan. So, topik kita malam hari ini saya pikir sudah cocok sekali, Through TOEFL Break the Wall. Saya mau izin memperkenalkan diri ya, teman-teman. Nama saya Ferdian, teman-teman bisa bisa panggil saya Ferdi aja. Saya Wardi LPDP. Eh, Kebetulan banget baru pulang dari UK tahun lalu, tahun 2003. Sejak tahun 2020 saya di UK. Saya mengambil master di University of Leeds, ngambil Religion, Politics, and Society. Pekerjaan saat ini saya peneliti, juga pengajar, dosen, dan juga salah satunya side job adalah mentor study abroad-nya Kobi. Jadi bagi teman-teman yang mau studi ke luar negeri, biasanya akan jumpa dengan saya dan juga jumpa dengan teman-teman tutor yang lain ya, teman-teman study abroad yang lain. Karena banyak juga di Kobi ini tutor study abroad-nya. Oke, kebetulan teman-teman, saya mendapatkan beasiswa LPDP. Sebetulnya daftarnya sih dari sejak 2018 tertolak. Tapi terus saya koreksi ya masalah-masalah yang saya pikir menjadi masalah ketika itu. Saya selalu mencari tahu apa sih yang menjadi masalah, kenapa saya tertolak. Anyway, sekedar sharing saja teman-teman. Sebelum saya mendapatkan LPDP, saya sudah mendaftar beasiswa itu banyak banget, dan betul-betul banyak ya. Dari mulai AAS, Chevening, Fulbright, DAAD, termasuk juga LPDP. LPDP yang pertama saya gagal,
termasuk juga Islamic Development Bank. Islamic Development Bank ini agak aneh. Saya sebenarnya keterima menjadi awardee, tapi kontraknya tidak segera dilaksanakan, sehingga kemudian saya tinggalkan beasiswa Islamic Development Bank ini, lalu saya memutuskan untuk daftar LPDP lagi. Dan ini yang kemudian saya selalu sarankan ke teman-teman, kalau misalnya daftar beasiswa, kalau kita sudah punya skor TOEFL atau IELTS misalnya, kalau kita mau daftar beasiswa, usahakan itu harus ada backup. Jangan terlalu rely on satu beasiswa. Saya pribadi tuh setiap tahun saya selalu punya list ya, bucket list misalnya, beasiswa apa aja yang harus saya daftar setiap tahunnya. Kebetulan kalau di awal tahun itu biasanya dari bulan Januari, Februari, Maret itu beasiswa itu numpuk buka. Itu biasanya saya sekalian daftar 3, dan persyaratannya itu saya sudah persiapkan sebelumnya. Sehingga dari backup kita kan tidak pernah tahu ya rezeki kita di mana, rezeki beasiswa kita itu ada di mana. Sehingga kalau kita sudah punya backup, misalnya daftar 3 beasiswa, itu kalau ditolak yang satu, ya mudah-mudahan diterima yang satunya gitu ya. Kalau ditolak duanya, mudah-mudahan yang ketiganya diterima. Kalau tiga-tiganya ditolak, kita coba lagi. Karena sepanjang tahun itu banyak banget beasiswa yang dibuka. Saya juga begitu, setelah 5, 6, 7 lembaga beasiswa menolak, akhirnya LPDP menerima saya gitu ya. Kenapa sih LPDP? Saya berpandangan begini, teman-teman. Banyak sekali sebenarnya beasiswa yang bagusnya mungkin sama dengan LPDP ya. Katakanlah Chevening atau AAS itu secara uang saku dan secara profesional menjalankan sebuah lembaga beasiswa itu bagus. Maksudnya tidak pernah saya mendengar ada masalah yang signifikan dengan Chevening, AAS atau Fulbright gitu ya. Setara lah ke beasiswa ini. Tapi kemudian sebagai orang Indonesia, saya selalu mempertimbangkan opportunity. LPDP itu ya kuota yang diberikan jauh berkali-kali lipat daripada yang diberikan oleh Chevening, daripada yang diberikan oleh AAS gitu ya, ataupun daripada yang diberikan oleh lembaga beasiswa yang lainnya. Sehingga menurut saya opportunity-nya besar gitu ya. Apakah kemudian itu artinya kita tidak perlu daftar beasiswa lain? Enggak juga, kita tetap harus sekecil, kalau prinsip seorang pengejar beasiswa itu kecil apapun opportunity-nya, itu harus tetap dikejar. Saya pribadi ya, walaupun yang diterima Chevening mungkin hanya 60-70 per tahun, dia tetap daftar. Barangkali saya bagian dari 70 orang. Tapi kalau LPDP kan tahun ini aja kabarnya 10.000. Bayangkan itu dari 70 sampai 10.000 orang itu berapa kali lipat tuh ya. Jadi opportunity-nya itu besar buat kita orang-orang Indonesia. But bukan berarti kita tidak mendaftar beasiswa yang lainnya, tetap sekecil apapun kesempatannya, kita harus optimis, yakin bahwa kita juga bisa diterima. Nah, LPDP ini banyak banget ya keuntungannya. Hampir semua biaya, hampir semua biaya sekolah itu ditanggung oleh LPDP, baik itu termasuk biaya pendidikan, transport, visa, segala macamnya, itu semua ditanggung oleh LPDP. Jadi menurut saya lumayan secure beasiswa ini. Anyway, sorry, ini foto saya dan istri saya. Kami berdua award di LPDP, jadi memang kami betul-betul konsisten banget di dunia pendidikan. Jadi saya dulu berangkat ke UK, ke Inggris. Setelah saya selesai, pas banget istri saya juga dapat beasiswa ke UK juga. Jadi kita berdua lulusan dari UK dan menggunakan beasiswa LPDP. So di rumah kadang-kadang kita suka diskusi ya, kira-kira apa sih yang biasanya, ya apa kriteria semacam apa sih yang bisa diterima oleh LPDP itu, atau calon-calon awardee yang seperti apa sih yang biasanya diterima LPDP. Kita berdua sering mendiskusikan itu, dan nanti kita diskusikan di bawah ya. Sebetulnya setiap beasiswa itu punya karakter yang sebetulnya hampir sama, yaitu pada dasarnya dia akan sangat tertarik kepada student atau calon penerima beasiswa yang sudah selesai dengan dirinya. Maksudnya apa sih Kak selesai dengan sendirinya? Ya memang tidak pernah ada sesuatu yang selesai sebenarnya pada diri kita. Tapi maksud saya adalah bahwa setidaknya kita tuh sudah ngerti kita mau sekolah apa,
tujuan kita sekolah apa, setelah pulang nanti dari sekolah mau ngapain, itu semua sudah tergambar dengan jelas banget, sehingga si pemberi beasiswa ini pun tidak ragu-ragu untuk memberikan beasiswanya. Oke, teman-teman, saya akan coba mendiskusikan sebentar ya tentang LPDP sebelum kita nanti juga ngomongin beberapa kesempatan yang lainnya. Di saat ini ada beberapa bagian LPDP yang dibuka. Ada bagian reguler, ada beasiswa perguruan tinggi utama dunia, ada beasiswa parsial. Jadi untuk yang reguler ini biasanya mereka-mereka yang belum punya LOE gitu ya, belum diterima di kampus, sehingga dia harus daftar melalui jalur reguler gitu. Tapi ada yang jalur kedua, dan ini beasiswa perguruan tinggi utama dunia ini, teman-teman kalau diterima, LPDP itu punya 22 kampus 22 kampus prioritas, artinya 22 kampus perguruan tinggi utama dunia, yang jika teman-teman mendapatkan LOE dari salah satu kampus tersebut, itu biasanya akan diprioritaskan. Maksudnya adalah pertimbangannya lebih tinggi gitu ya, dibandingkan dengan yang reguler. Terus kemudian ada beasiswa parsial. Nah, beasiswa parsial ini itu kayak setengah-setengah, teman-teman. Jadi LPDP membiayai setengah, kita membiayai setengah. Itu beasiswa parsial. Kemudian ada beasiswa targeted. Targeted ini keuntungannya, teman-teman, adalah passing grade-nya diturunkan. Jadi kalau teman-teman termasuk PNS, TNI Polri, atau kewirausahaan, pendidikan kader ulama, dokter spesialis, dan subspesialis. Nah, ini passing grade-nya biasanya lebih rendah gitu ya. Apa sih itu beasiswa nanti kita detailnya bisa diskusikan ya. Beasiswa kewirausahaan itu adalah bagi mereka yang memang pelaku usaha, UMKM, dan salah satu syaratnya memang menyerahkan semacam proposal atau rencana plan usaha yang akan dia jalankan gitu, atau yang sudah dia jalankan. Atau kemudian selain targeted itu ada afirmasi, teman-teman. Afirmasi itu kalau di antara teman-teman mungkin ada yang penyandang disabilitas atau putra-putri Papua, atau kemudian daerah afirmasi atau daerah 3T, teman-teman bisa cek sendiri di Google ya. Daerah 3T itu apa aja, dan di mana aja barangkali daerah teman-teman termasuk di dalamnya, itu menjadi salah satu keuntungan untuk mendaftar beasiswa LPDP, karena passing grade-nya jauh lebih rendah. Ada juga beasiswa prasejahtera. Nah, beasiswa prasejahtera ini ada persyaratan khusus. Misalnya kita itu masuk dalam satu KK yang dimana mungkin kedua orang tua kita itu penerima bantuan-bantuan sosial dari pemerintah. Nanti jenis bantuan sosialnya ada ditentukan oleh LPDP, PKH gitu. Pokoknya ada syarat-syarat tertentu yang membuktikan bahwa memang kita itu dari keluarga prasejahtera. Itu juga passing grade-nya diturunkan sekali, gitu teman-teman. Alright, kemudian, nah ini masih tahun 2023 ya teman-teman. Saya belum mengubahnya di tahun 2024, tapi it's okay. Untuk gelombang yang pertama kemarin sudah ditutup, yaitu tanggal 12 Februari 2024 ya. Itu gelombang pertama. Untuk tahun ini biasanya itu nggak jauh-jauh berbeda. Nanti gelombang keduanya itu sekitar bulan Juni, teman-teman. Kalau teman-teman mau mendaftar untuk gelombang kedua, itu biasanya dia akan buka di sekitar bulan Juni untuk gelombang kedua gitu. Jadi persiapkan aja beasiswanya dari persyaratan-persyaratannya mulai disiapkan dari sekarang kalau teman-teman mau mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian nah ini beberapa beasiswa reguler yang tadi ya persyaratannya. Kalau yang magister, kalau yang magister itu batas usia 35 tahun ya teman-teman. Kalau doktor 40, punya LOE unconditional kalau yang mau jalur LOE ya.
Kalau yang belum punya itu bisa pilih 3 PT perguruan tinggi. Saya selalu menyarankan sebetulnya ke teman-teman tuh, kalau pengen jalannya lebih mudah mendaftar LPDP, itu tuh em, kalau menurut saya dapatkan dulu LOE-nya. Jadi kalau kita sudah dapat LOE itu kayak lebih lebih ini ya, lebih satset gitu ya metodenya. Kenapa? Selain juga kita tidak perlu mengikuti tes skolastik, kita juga tidak apa namanya tidak terganggu dengan nanti ketika lulus LPDP sibuk mendaftar kampus lagi. Kalau bisa daftar aja kampusnya dulu dengan skor bahasa yang kita punya sekarang. Lalu kemudian kalau sudah dapat LOE, Letter of Acceptance, atau surat penerimaan dari kampus, nah itu baru daftar LPDP. Tapi kalau udah diusahakan misalnya, wah udah usaha banget nih Kak, tapi belum juga dapat LOE, Letter of Acceptance misalnya, nggak apa-apa daftar LPDP, nanti paling LPDP minta apa, suruh milih 3 kampus ya, suruh milih 3 kampus. Jadi seperti itu. Nah, ini berbagai persyaratan administrasi seperti biasa ya, kayak kartu tanda penduduk, scan ijazah. Kalau misalnya eh, eh, kalau ada yang lulusan luar negeri, itu biasanya harus disetarakan dulu. Kemudian penyetaraan sertifikat bahasa asing, TOEFL atau IELTS ya. Kalau sekarang TOEFL untuk luar negeri sudah tidak berlaku. TOEFL itu hanya untuk kampus-kampus dalam negeri. Kemudian sertifikat bahasa asing letter of acceptance ini juga not required sebenarnya. Kemudian surat rekomendasi dari toko, surat pernyataan pada aplikasi pendaftaran saat akan melakukan submit poin-poin. Oke, ini beberapa umum. Komitmen kembali ke Indonesia, dan ini biasanya yang perlu banget untuk disiapkan matang-matang karena ini yang menentukan banget ya di SLPDP. Nah, kemudian proposal penelitian jika teman-teman apa namanya mau mendaftar doktor. Kalau bukan dokter tidak perlu proposal penelitian. Oke, di antara teman-teman ada yang pernah pernah daftar LPDP di sini? Ada? Belum ada ya? Iya, belum, Kak. Ini baru mau Belum, Kak. makanya. Oke, oke, oke. Alright, oke, fine. Nah, sekalian saya ini ya, saya coba share selain dari persyaratan-persyaratan tadi di form LPDP itu ada question-question menarik ya, yang menurut saya ini juga sangat penting banget untuk diperhatikan. Sebentar saya share screen. Em, wait, wait. Oke, selain soal persyaratan-persyaratan tadi, teman-teman semua, em, di isian, di form, itu ada pertanyaan-pertanyaan singkat seperti ini. Kayak kekuatan, kelebihan, strong point yang dimiliki gitu ya. Jadi kita harus, dan ini tidak bisa disepelekan karena sangat kemungkinan besar itu akan ditanyakan ketika interview. Kemungkinannya besar banget. Beberapa student saya itu mendapatkan following questions dari ini, dari kekuatan, kelebihan, strong point yang dimiliki, sudah suruh menjelaskan gitu ya. Atau kemudian terus ada juga hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Ini juga apa sih yang diajarkan pada diri sendiri gitu ya. Kemudian kesalahan yang pernah dilakukan selama belajar atau bekerja, tugas di luar lingkup yang seharusnya, dan kemudian juga pembeda dari peserta yang lain. Em, Sebentar, aku ada contoh lain sepertinya. Oke,
Itu aja. Tapi nanti di akhir itu apa namanya, selain question-question yang tadi, selain question-question yang ini, nanti di aplikasi form yang terbaru yang 2024 ini teman-teman, itu di akhir akan setelah menulis esai ya, ini kan nanti akan biasalah isian-isian seperti ini. Terus di akhir nanti diminta suruh nulis, kalau ini proposal penelitian karena ini ya, karena ini apa namanya S3. Kalau bukan S3 nggak perlu proposal penelitian seperti ini. Terus kemudian, oke, ini ada esai kembali ke Indonesia. Terus yang terakhir itu biasanya suruh minta rekapan kira-kira kita setelah pulang studi mau ngapain gitu. Suruh ngeresum daripada esai itu sebetulnya ketika setelah selesai studi harus ngapain. Kira-kira itu ya form-form yang ada LPDP. Teman-teman nanti teman-teman bisa ikut bimbingan di Kobi kalau memang kalau teman-teman membutuhkan gitu. Oke, sekarang itu sudah saya share beberapa hal saya kira penting tentang LPDP. Well, now we move to another concern. Oke, teman-teman, apa sih sebenarnya manfaat kita belajar TOEFL, manfaat kita belajar IELTS, manfaat kita belajar bahasa Inggris itu banyak banget. Seperti yang saya katakan di awal ya, saya merasa bahwa setelah saya memiliki sertifikat TOEFL dan IELTS, itu berbagai opportunity itu terbuka lebar. Dan karena memang di banyak sekali yang lembaga-lembaga, institusi, terutama beasiswa ya, yang bahkan saya ketika melamar menjadi dosen pun diminta untuk skor bahasa ini. Jadi memang ini sangat diperlukan. Short course teman-teman, banyak banget short course. Kalau teman-teman sudah punya skor bahasa ya, bisa ikut short course gitu, bisa ikut scholarship, bisa juga pertukaran pelajar gitu ya. Banyak sekali teman-teman kita yang apa namanya ikut pertukaran pelajar. Apalagi sekarang ada program IISMA kayak gitu yang dipelopori Kemendikbud, itu juga banyak. Saya waktu di Inggris tuh juga sempat ikut, saya dan istri sempat ikut mendampingi teman-teman Indonesia yang IISMA di Nottingham, di University of Nottingham, dan itu saya pikir itu pengalaman yang bagus. Bisa juga ikut conference ya, atau kompetisi-kompetisi lain yang bersifatnya internasional, atau bisa juga ikut MUN, getting a job, volunteering, relawan, banyak banget yang bisa, termasuk juga internship. Jadi kalau teman-teman buka website, misalnya looking for internship di beberapa negara itu banyak juga, tapi memang mereka require sertifikat bahasa. Nah ini ya, TOEFL ya, khusus untuk TOEFL itu jangan khawatir ya, meskipun saya harus bilang bahwa sebenarnya kalau yang betul-betul sekarang banyak diminta itu IELTS. Tapi kalau teman-teman punyanya TOEFL juga jangan berkecil hati, karena banyak juga lembaga-lembaga yang masih membutuhkan TOEFL kok. Tidak hanya IELTS gitu ya. Kalau dibilang memang IELTS lebih banyak diterima, iya itu benar. Tapi kalau teman-teman punyanya TOEFL, jangan berkecil hati juga. Masih banyak apa namanya lembaga-lembaga yang require TOEFL gitu ya. TOEFL itu baik itu job, baik itu soal education seperti itu. Terus, nah TOEFL ada banyak ya, ada banyak. TOEFL itu ada dua macam saat ini. Ada TOEFL ITP, ada TOEFL IBT. TOEFL ITP yang mungkin sering kita pelajari ya, TOEFL biasa. Tapi TOEFL IBT ini memang saya secara pribadi ingin mengatakan susah. Kalau saya pribadi ya, TOEFL IBT itu lebih susah daripada IELTS. Kenapa? Karena mungkin saya lebih sering mengerjakan IELTS aja sih. Tapi TOEFL IBT bagi saya lumayan susah. TOEFL ITP, teman-teman, saya ini mau sharing aja ya. Teman-teman harus tahu bahwa sebelum saya memutuskan untuk kuliah ke Inggris,
Eh, TOEFL saya 327. Bayangkan, skor terendah itu 310. Skor saya tes itu 327. Kata teman saya, itu mah lu nggak usah ngerjain, lu merem aja katanya. Udah benernya lebih dari segitu gitu ya. Bener seburuk itu bahasa Inggris saya ketika saya memutuskan apa namanya untuk kuliah ke luar negeri. Tapi karena saya punya visi dan misi yang saya pikir saya emban erat sekali di pikiran, jadi saya investasi waktu itu setahun, mungkin setahun lebih lah untuk menguasai IELTS. Dan sorry, setahun itu mungkin 4 bulan belajar TOEFL, lalu kemudian setelah belajar TOEFL lanjut belajar IELTS, dan kurang lebih setahun 2 bulan saya apply LPDP lalu bisa diterima. Jadi jarak waktunya bayangkan tuh, dari skor saya 327 untuk dapat skor IELTS 6,5 saya butuh waktu setahun lebih. Apakah setiap orang begitu? Enggak juga, teman-teman. Ada yang lebih cepat ya. Soal bahasa ini setiap orang berbeda-beda. Kalau mungkin di antara teman-teman, kok saya itu lama ya belajar bahasa, ya enggak. Ya memang setiap kita tuh pace-nya beda-beda. Ada yang udah cepat mungkin belajar bahasa Inggrisnya, mungkin dia kecerdasan bahasanya lebih bagus, atau kebiasaan masa kecilnya dia bisa bagus. Kalau awal-awal saya juga down banget lah, karena terus-terusan mengcompare dengan teman-teman saya gitu ya. Wah, kok teman saya cepat sekali, kok saya nggak bisa-bisa. Tapi pada akhirnya saya mikir, ya saya berkompetisi dengan diri sendiri aja. Yang penting tuh setiap hari saya punya target gitu ya. Setiap hari saya harus bisa ini, setiap hari berikutnya harus bisa ini, harus bisa ini. Sehingga dalam waktu kurang lebih setahun 2 bulan, setahun 3 bulan lah saya bisa tes TOEFL dan tes IELTS dengan skor yang cukup memuaskan gitu. Tapi itu memang butuh waktu segitu. Dan tidak mesti. Ada yang lebih cepat ya, karena memang tadi itu dia punya kebiasaan yang bagus gitu. Yang penting itu kita harus tetap koreksi, teman-teman. Cara belajar kita di bahasa ini sudah benar atau belum, gitu ya. Kalau saya sih secara pribadi tidak bisa saya menyampingkan satu skill aja. Misalnya begini, ada beberapa teman-teman yang berfokus belajar itu kayak, aduh, kayaknya gue harus fokus di listening sama di reading dulu nih gitu ya. Itu aja belasnya listening. Sementara yang lain-lainnya ditinggalkan. Kalau saya pribadi, ini nggak tahu bisa berlaku sama teman yang lain atau enggak, tapi kalau saya pribadi itu saya tidak cocok dengan cara belajar seperti itu. Kalau saya memang setiap hari itu harus kena semua. Listeningnya, readingnya, writingnya gitu ya, dan juga speakingnya itu setiap hari saya harus kena. Karena menurut saya, bagi saya itu saling berkaitan dengan satu sama lainnya. So, teman-teman bisa bisa apa namanya bisa menemukan cara belajar teman-teman sendiri. Nah, kemudian untuk TOEFL ini beberapa website yang direkomendasikan ya untuk TOEFL ITP. eh, Bisa soal-soal latihan teman-teman bisa akses di sini. Nanti mungkin slide-nya bisa diminta. Oke, apa sih yang bisa didapat dari TOEFL ITP? Banyak ya teman-teman. Misalnya beberapa institusi masih apa namanya meminta skor TOEFL, kementerian, PNS, bahkan beberapa formasi di PNS kan juga minta TOEFL atau IELTS ya teman-teman. Kemudian juga manfaat lainnya ya, meskipun opsional, tapi TOEFL ini bisa menambah poin. Misalnya contoh sederhananya GKS lah. Global Korean Scholarship. GKS itu kan nggak require bahasa Inggris sebenarnya. Tapi kalau kita punya skor TOEFL katakan 600, itu ketika bercerita dalam esainya, itu akan sangat dipertimbangkan. Misalnya, wah, skor TOEFL-nya sampai 600 lebih, misalnya, atau 500 lebih. Walaupun itu nggak masuk dalam poin opsional, itu akan sangat dipertimbangkan. Makanya saya beberapa kali membimbing teman-teman yang mau ke Korea pakai beasiswa GKS ya, Global Korean Scholarship. Itu saya bilang kalau bisa belajar juga bahasa Inggrisnya, karena akan menjadi pertanyaan, kalau misalnya bahasa Inggrisnya jelek, bagaimana dia akan menguasai bahasa yang lain, Korea misalnya. Eh, udah mah Koreanya jelek, gitu, bahasa Inggrisnya jelek, wah itu susah dipertimbangkan. Tapi kalau bahasa Inggrisnya bagus, Koreanya kurang bagus pun itu akan bisa menjadi pertimbangan. Oke, dia sudah menguasai second language gitu ya, sehingga kemudian bisa dipertimbangkan.
membuat CV kita lebih menarik, make your CV more appealing gitu ya. Tentu saja kalau di CV kayak kita tulis sekarang di CV saya misalnya tertulis bahwa IELTS saya 7,0 sekian-sekian gitu ya. Itu kan lebih lebih menjual sekali gitu. Nah, ini beberapa kementerian-kementerian yang kalau buka lowongan itu masih minta skor TOEFL. Ada ISDM, PUPR ya, termasuk juga Kementerian Komunikasi dan Informatika dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri nanti, termasuk badan apa namanya untuk jadi tenaga di Pemprov DKI aja minimal 400 ITP gitu. Dan PNS, kalau teman-teman mau sebentar lagi kayaknya PNS buka, itu banyak formasi strategis yang memang meminta banget skor TOEFL. Nah, ini beberapa perusahaan juga yang minta skor TOEFL ya, Unilever 450, Krakatau Steel 500. Tentu nggak semua posisi. Ini posisi-posisi tertentu yang teman-teman nanti bisa akses sendiri. Nah, selain untuk pekerjaan, nah ini kan ngomongin pekerjaan ya teman-teman, ini soal job ya, beberapa job di kementerian, termasuk juga beberapa job di BUMN atau swasta. Nah, ini kalau scholarship jauh lebih banyak lagi. Beberapa, terutama kampus-kampus di Indonesia, hampir semuanya memang membutuhkan TOEFL atau sertifikat bahasa. Walaupun UGM sama UI biasanya dia punya tes bahasa tersendiri ya, tapi belajar TOEFL kemudian memudahkan kita lolos dalam tes-tes bahasa tersebut. Oke, dan ini sebetulnya saya kira teman-teman coba lihat Instagramnya Kobi ya, atau Kobi sudah ngerilis updatean beasiswa yang terbaru tahun ini komplit ya. Nanti teman-teman bisa cek. Memang ini di 18 ini tidak semuanya menerima TOEFL, tapi saya sudah cek yang menerima. Ya, ini peta beasiswanya ya. Oke. Nah, ini ada peta beasiswa paling bergengsi di dunia. Ini sering banget saya ngebimbing apa namanya berbagai beasiswa ini ya, SISGP gitu, atau Chevening, Erasmus, SGS, GKS, Inpex, Max, Jepang, Ajinomoto, atau AAS ya, Malaysia, KAUS, Turki Bursari, DAAD, Stunet. Jadi ini beasiswa-beasiswa yang begitu banyak dikejar oleh kita masyarakat Indonesia. Dan kesempatan ini juga teman-teman punya kalau teman-teman sudah mulai memikirkan beasiswanya. Nah, ini yang khusus menerima ITP. Teman-teman, ini beberapa beasiswa yang masih menerima ITP ya, termasuk juga Fulbright Scholarship, Turki Bursary, walaupun Fulbright sekarang mendorong juga untuk pakai IPT. Turki Bursary ini tergantung universitasnya, kemudian AAS, aku perlu cek lagi ya AAS ini untuk tahun 2024 apakah masih membolehkan TOEFL, tapi saya kira sampai tahun yang lalu tuh masih boleh. Terus kemudian GKS ini opsional, seperti yang saya jelaskan tadi, masih opsional ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman punya skor yang bagus, itu akan sangat dipertimbangkan. Oke, ini beberapa tipe admissions. Jadi si apa namanya si beasiswa tuh tipe daftarnya tuh macam-macam. Jadi ada yang apply scholarship-nya itu kayak LPDP itu kan harus daftar beasiswanya dulu. Atau sebetulnya tuh boleh daftar kampus gitu ya. Terus daftar sekolahnya, terus sensei itu biasanya di kampus-kampus seperti Jepang sih. Tapi intinya adalah terbagi dua ya. Jadi kalau beasiswa LPDP biasanya kita apply dulu universitasnya, lalu kita proses kampusnya. Terus kemudian kalau ada yang beasiswa yang lain kayak Max, UTU itu dia harus ke universitasnya dulu. Ketika diterima oleh universitas sama sensei-nya, itu kemudian baru kita bisa meng-apply scholarship-nya. Oke, scholarship, knowing the requirement. Saya pikir tidak bisa saya jelaskan satu-satu ya teman-teman, tapi
kalau kita sudah menjadi scholarship hunter, itu pasti kita akan mencari sendiri apa sih persyaratannya. Sini ada paspor atau KTP. Paspor diperlukan kalau misalnya kita mau daftar kampus-kampus luar negeri tentu saja. Kemudian CV ya. CV ini macam-macam teman-teman. Kalau teman-teman mau daftar kampus-kampus Eropa, biasanya dia pakai format CV tersendiri. Termasuk juga teman-teman harus belajar misalnya bagaimana kalau mau daftar kampus-kampus di UK itu CV-nya biasanya ada tradisi CV ya tersendiri atau Amerika gitu. Kemudian transkrip nilai, statement of purpose, personal statement dan study plan, ada motivation letter. Research proposal kalau untuk doktoral ada surat rekomendasi dan LOE. Nah, ini saya tidak bisa menjelaskan satu-satu karena bakal panjang sekali ya. Sebetulnya personal statement sama motivation letter itu hampir sama gitu. Kalau statement of purpose dan study plan juga itu hampir sama. Intinya adalah kalau personal statement tuh dan motivation letter itu biasanya menggambarkan background kita, pengalaman kita, terus kemudian sehingga kita menceritakan kenapa kita layak masuk dalam jurusan itu, masuk diterima di kampus itu dan jurusan itu. Gitu. Kalau studi plan tuh biasanya dia lebih fokus ke hal-hal yang sekiranya apa yang nanti rencana kita ketika studi dan pasca studi itu ngapain aja. Misalnya modul apa yang akan kita kerjakan, aktivitas apa yang akan kita ikuti, bagaimana kemudian modul dan aktivitas itu bisa membantu feature karir kita di masa yang akan datang. Oke, ini beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa ingat bahwa kalau untuk mendaftar scholarship, lihat target skor scholarship, target skor bahasa Inggris yang diminta oleh beasiswanya dan juga target skor yang diminta oleh kampusnya. Secara pribadi sebetulnya saya kan lulusan Inggris ya. Saya kalau mau daftar doctoral degree atau PhD di Inggris itu tidak lagi butuh skor bahasa. Karena lulusan Inggris biasanya langsung bisa diterima, tidak perlu mensyaratkan bahasa lagi. Tapi LPDP-nya tetap minta skor. Jadi teman-teman harus melihat tuh requirement scholarship sama requirement university-nya. Kemudian, nah ini banget yang saya selalu sampaikan juga di beberapa student teman-teman. Kalau kita sudah punya target, misalnya katakanlah Juni saya akan daftar LPDP misalnya. Maka harus punya timeline yang jelas kapan saya belajar, kapan saya mengambil official test bahasa Inggris gitu ya. Berapa skor targetnya, berapa waktu yang saya gunakan untuk belajar. Seperti itu. Kemudian be discipline to practice sit real test. Oke. Last but not least, a goal without a plan is just a wish. Jadi teman-teman kalau misalnya punya goal, harus banget di planning. Saya kan belajar IELTS, ini sharing aja teman-teman. Jadi kalau IELTS itu, saya pikir ini juga bisa diaplikasikan ke TOEFL. Kalau beberapa penelitian dari Oxford dan Cambridge untuk menaikkan skor dari misalnya dari 5,5 ke 6,5, naik 1, itu mungkin butuh waktu sekitar 200 jam belajar atau 150 jam belajar. Maka dibagi aja tuh 150 jam belajar itu dibagi berapa hari gitu. Misalnya, oh ternyata setiap hari saya harus belajar 3 jam, at least untuk belajar TOEFL atau IELTS gitu. Atau saya mengaplikasikan itu dulu ya, waktu baru pertama-tama tes TOEFL dan IELTS. Untuk waktu TOEFL, waktu saya tes TOEFL tuh udah lama sekali TOEFL ya. Yang saya lebih sering tes IELTS, saya udah 3 kali tes IELTS, 2 kali apa sekali saya lupa. Tapi saya selalu memperlakukan itu setiap jam, sorry. Siri mengganggu banget nih. Oke. Nah, kembali lagi saya selalu memposisikan setiap hari itu saya harus tentu gitu, entah itu berapa jam, tapi itu konsisten, entah itu 2 jam, 1 jam, 3 jam gitu ya.
Karena bahasa kalau nggak konsisten seperti itu susah menurut saya untuk mencapai skor yang diinginkan. Saya betul-betul konsisten banget waktu itu sebelum tes itu ya 3 jam, apalagi 3 bulan terakhir itu 3 bulan terakhir. Jadi saya daftar official tes itu bahkan 2 bulan kayaknya. Nah 2 bulan sebelum official tes saya udah daftar. Nah setiap 2 bulan itu saya harus kejar betul setiap harinya gitu supaya termotivasi. Oke, itu pun mungkin bisa diaplikasikan ya ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan skor yang diinginkan, terutama TOEFL. Sekali lagi banyak banget sih apa namanya lembaga-lembaga yang masih butuh TOEFL ya untuk persyaratannya dan saya pikir kalau sudah teman-teman sudah punya TOEFL itu banyak banget kesempatan yang bisa teman-teman dapatkan. Thank you very much. Itu setelah yang pandang dari saya. Kalau ada yang ditanyakan, boleh kita sharing aja sekarang. Terima kasih teman-teman. Kalau yang mau tanya, silakan langsung turn on your audio aja ya. Izin kamu nanya, Right, any questions so far? Ya, silakan. kalau dari antara semua eh, itu jenis-jenis beasiswa itu yang paling Mhm. menguntungkan itu yang mana ya Kak, bisa diperingkat nggak minimal lima yang paling menguntungkan, tapi dari yang posisi yang paling sampai ke ininya lah yang kurang begitu, tapi 5 Sebe- top gitu Kak. Kak. Sebentar, yang menguntungkan itu maksudnya yang seperti apa, Kak? Ya mungkin em, dari benefitnya lebih banyak begitu ya, jadi eh, Mhm. ya ya itulah yang paling menguntungkan, lebih banyak ininya ya keuntungannya gitu. Oke, baik. Kalau saya nih ya, Kak, pertama LPDP, yang kedua AAS, yang ketiga Chevening, yang keempat Fulbright, yang kelima itu, em, wah saya agak ragu yang kelima ini karena hampir sama-sama semua ya. Tergantung orangnya juga. Tapi kalau saya yang kelima mungkin em, Stunet lah. Stunet ya, Stunet. Jadi yang pertama LPDP. Kalau saya nih ya, kalau mau mengurutkan yang sebetulnya bukan menguntungkan lah bahasa yang paling tepat adalah yang aman gitu kayak, yang secure banget, yang di mana tuh kita juga bisa nabung misalnya gitu ya, cukup gitu. Itu ya saya harus bilang LPDP, Chevening, AAS kalau untuk ini ya. Terus kemudian tadi itu Fulbright dan yang terakhir itu Stunet. Dan kebetulan kalau misalnya yang apa namanya, yang mau studi ke Timur Tengah, scholarship dari King Abdul Aziz University itu luar biasa, eh, banjir banget dananya. Beberapa teman saya yang ngambil doktor di King Abdul Aziz University dapat scholarship dari sana, itu sampai dikasih rumah yang spesies gitu ya, yang lebar banget, enak banget lah untuk bawa keluarga. Gitu. Saya kuliah di Inggris, teman-teman. Dapat uang saku waktu itu, sekarang udah naik sih. Dapat uang saku waktu itu 1.050 pound sterling. Ya, kalau dirupiahkan mungkin itu sekitar 21 juta lah, kurang lebih lah ya. Itu saya memang hidup hemat sekali. Saya bisa nabung sekitar 500 pound sterling. Itu mungkin sekitar 10 juta per bulan. Tanpa kerja apapun ya itu nabung uang. Kan tapi saya hemat banget ya, hemat banget. Dan waktu itu juga UK tidak belum belum setinggi sekarang apa namanya apa biaya hidupnya. Sekarang biaya hidup di UK semakin tinggi, semakin semakin menyebalkan lah UK itu sekarang. Oke, itu Kak ya kalau dari saya. Thank you Kak atas pertanyaannya. Terus kemudian apa nih? Oke, di chatbox ya. Kak, tips belajar IELTS bagi yang masih awam apa aja? Dan menurut Kakak, cara yang mungkin efektif dalam belajar IELTS dalam waktu singkat apa aja? Oke, teman-teman, terus terang saja untuk belajar IELTS itu bagi saya itu susah cari jalur singkatnya, teman-teman. Memang tergantung tergantung start point yang dimiliki. Jadi begini, misalnya kalau kakak sudah tes TOEFL, terus TOEFL-nya mungkin nilainya 450 atau 500. Itu mungkin butuh waktu sekitar 3 bulan lah untuk beradaptasi dengan IELTS
dan mendapatkan skor 6,5. 6,5 lah ya. Kalau misalnya TOEFL-nya udah 500, kalau orangnya belajarnya rajin, itu mungkin bisa dapat 6,5 dalam waktu 3 bulan. Atau lebih cepat dari itu kalau kebiasaan dengan bahasa Inggrisnya bagus. Kemudian, cara yang mungkin efektif gini, sebetulnya IELTS kalau menurut saya nih ya, wait a minute. IELTS itu beberapa skill sebetulnya bisa dilatih sendiri. Kalau saya reading sama listening itu saya latihan sendiri. Apa namanya? Reading, listening itu saya banyakkan latihan sendiri. Tapi kalau untuk speaking sama writing itu terus terang kita butuh mentor, Kak. Kalau speaking sama writing nggak punya mentor biasanya ya susah ya, karena memang ada strateginya, ada kita mungkin bisa koreksi kesalahan kita di mana gitu ya. Walaupun kalau di YouTube kan ada banyak tuh yang di YouTube misalnya dapat skor 7,5 tanpa kursus gitu ya. Ya memang apa namanya di YouTube banyak resultnya. Tapi kalau saya pribadi tetap saya butuh mentor karena beda aja sih dibimbing sama orang langsung yang udah punya pengalaman, skornya udah tinggi gitu ya. Terutama untuk yang writing sama speaking. Tapi kalau untuk listening sama reading mungkin kita bisa ya mungkin ngambil course beberapa pertemuan aja terus kita bisa latihan sendiri. Tapi kalau untuk writing sama speaking ini mungkin kita butuh mentor. Yang efektif dalam belajar IELTS itu dalam waktu singkat apa aja? Oke, tadi sudah saya jawab ya, tidak ada yang singkat. Paling nggak harus punya waktu minimal sehari 2 jam untuk menyentuh IELTS itu. Kalau memang hasilnya mau maksimal. Kak, beasiswa yang syarat umurnya lebih dari 37 tahun, adakah ada banyak Kak, termasuk AAS juga nggak ada persyaratan umur. Kalau nggak salah AS itu nggak ada syarat umur. Terus juga Manaki scholarship juga tidak ada persyaratan umur. Kalau nggak salah Chevening juga kayaknya nggak ada persyaratan umur. Coba saya cek dulu ya. Tidak ada. Kalau LPDP memang ada syarat umurnya. Banyak Kak, di luar negeri tuh banyak beasiswa yang nggak syarat umur ya. Banyak banget. AS tuh bisa dicoba. Rekomendasiin beasiswa dalam negeri selain LPDP yang tingkatnya sama atau hampir sama dengan LPDP dong, Kak. Waduh, susah ya yang sama LPDP itu karena LPDP ini terlalu generous banget apa namanya untuk beasiswa di kita. Tapi mungkin Kakak bisa coba beberapa beasiswa yang lain, misalnya dari beasiswa dari kementerian. Itu beberapa kementerian menyediakan beasiswa Kak. Kementerian Komunikasi biasanya dia tahun lalu dia masih menggelontorkan beasiswa. Saya tidak tahu tahun ini masih ada atau enggak. Terus kemudian untuk dalam negeri selain biaya kementerian Jarum masih menyediakan ya kayaknya ya. Wah, saya cek lagi. Oke. Tapi setahu saya yang rate-nya sama dengan LPDP itu susah kayak karena LPDP semuanya di cover, konferensi di cover, kalau ada punya family juga ada juga gitu biaya tambahannya khususnya untuk S3 ya. Oke. Atau ada kampus-kampus Kak, kampus-kampus yang menyediakan beasiswa. Itu cek ya. Biasanya setiap kampus juga memprovide beasiswanya. Di kampus yang terbaru itu ada Universitas Islam Internasional Indonesia, itu juga menyediakan beasiswa. Dan itu hampir mirip dengan LPDP. Tapi memang kuliahnya harus di situ, di Universitas Islam Internasional Indonesia itu. Itu mirip banget, Kak, karena memang dia kerjasama dengan LPDP. Ya, Kak, tetap harus nulis esai ya untuk LPDP meskipun mendaftar beasiswa dalam negeri dan ambil yang targeted, apakah tetap harus nulis tetap esai itu wajib untuk semua scholarship. Apakah ada scholarship yang bisa menggunakan TOEFL ITP? Ada, tadi sudah diskusikan ya. Tadi sudah diskusikan ada. Fulbright masih kok, masih pakai ITP. Tapi memang kampusnya terbatas, Kak ya. Kampusnya terbatas banget. Dalam negeri pakai LPDP ya, dalam negeri pakai ITP semua bisa, Kak. Itu. Apakah ada kan pertanyaannya,
Apakah ada scholarship yang bisa menggunakan TOEFL? Bisa ya, kalau dalam negeri bisa pakai beberapa ITP. Ah, untuk PNS, ya, saya cek dulu Kak ya. Saya belum bisa mengatakan iya atau enggak di sini. Oke, that's all pertanyaannya. Ada lagi kah? Oh, ini tentang CV ya. Tips CV beasiswa ke apa aja prestasi hal lain yang bagus tuh. Oke. Saya ada pengalaman menarik teman-teman. Mungkin ini juga menjadi pelajaran bagi teman-teman semua. Tidak semua hal yang misalnya kalau CV di LPDP itu kan dia ada form khususnya ya. Jadi kita tinggal update-update lain. Tapi kalau untuk CV-CV yang lain, misalnya kita ngelamar pekerjaan ataupun ngelamar yang lain-lainnya, ngelamar beasiswa. Kalau LPDP ada formnya, kakak tinggal ngisi aja. Tapi setelah ini saya akan jelaskan bagaimana cara ngisinya. Tapi kalau ngelamar-ngelamar di beasiswa-beasiswa negara-negara lain, misalnya AS, Chevening Inggris, ataupun beasiswa-beasiswa Eropa ya, misalnya pakai Stunet atau SISDP misalnya, jangan cantumkan semua kehidupan kita dalam CV. CV itu kalau bisa ya yang berkaitan dengan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita purpose dengan CV itu. Misalnya kalau studi bidang tertentu ya usahakan CV-nya sesuai dengan itu ya. Saya punya pengalaman dulu waktu daftar LPDP, saya sembarangan banget masukin ini. Saya memang dari dulu menulis buku. Nah, saya salah satu buku yang agak kontroversial, memang saya menulis tentang komunisme, teman-teman. Saya menulis tentang pergulatan politik Islam dan komunisme di Indonesia. Nah, saya cantumkan dalam CV saya di LPDP. Ternyata itu jadi bumerang banget ketika interview, karena pas interview si pewawancaranya nanya ya, ini kamu nulis buku tentang komunisme, bla 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 bla. Untuk saya waktu itu bisa ngeles gitu ya. Terus dia nanya dengan sangat menyudutkan, dia nanya begini, wah kamu berarti menuduh Presiden Soeharto sebagai pembunuh jenderal-jenderal. Wah itu kan pertanyaan yang sangat menjebak ya. Jadi saya bisa ngeles lah intinya waktu itu. Jadi intinya adalah CV itu cantumkan yang sesuai dengan apa yang akan kita purpose. Kalau yang kita purpose misalnya jurusan tertentu, ilmu politik ataupun jurusan ekonomi, kalau bisa ya CV-nya yang berkaitan dengan itu. Pengalaman organisasinya, misalnya atau publikasinya seperti itu ya. Dan hal-hal lain yang menambah adding value dalam CV kita. Jangan semua muanya kehidupan kita di-upload seperti itu. Kalau luar rata-rata IELTS semua ya Kak. Iya, memang kalau IELTS tuh hampir di semua negara diterima, tapi beberapa negara banyak Kak. Taiwan nggak usah pakai IELTS. IELTS-nya rendah banget, bisa pakai TOEFL. Beasiswa di Taiwan ya. Beasiswa di Korea nggak pakai IELTS. Bisa kok pakai, nggak usah, bahkan nggak ada spesifikasi bahasa Inggrisnya. Yang penting ada pengalaman bahasa Korea. Terus beberapa Fulbright juga masih menerima ITP. Kakak bisa buka di website Fulbrightnya Amerika, itu masih menerima ITP. Tapi persoalannya memang kampusnya terbatas. Kita harus nyari-nyari banget kampus yang masih menerima ITP. Memang amannya sih pakai IELTS. Tapi kalaupun punyanya TOEFL dan TOEFL-nya tinggi, itu masih banyak banget Kak. Bisa daftar gitu. Website untuk TOEFL yang gratis ada nggak Kak? Saya kayaknya ada di slide ya, nanti saya kirimkan aja slide-nya. Tadi kayaknya saya sudah share. Ada questions lagi dari Dian. Kamu tanya sebelum kakak S2, apakah pernah bekerja? Boleh cerita sedikit pengalaman kakak bisa dapat beasiswa? Tadi udah diceritain sih, cuma singkat banget Kak. Pengen tahu Kak, biar lebih termotivasi. Jadi begini, setelah saya selesai S1, ingat saya selesai S1 itu benar-benar nggak tahu bahasa Inggris. Jadi saya S1 dari jurusan syariah, teman-teman, dan saya background pendidikan saya adalah pondok pesantren Salafi. Pondok pesantren Salafi itu mungkin bisa dikatakan bahasa Inggris itu haram gitu ya, sedikit haram. Jadi nggak ada tuh bahasa Inggris di pendidikan saya dulu. Kita lebih banyak belajar bahasa Arab. Pokoknya saya nol besar lah bahasa Inggris. Itu sampai lulus S1 juga masih nol besar. Masih jauh banget bahasa Inggris. Nah,
Tapi sejak di pondok pesantren memang saya ada keinginan tuh kuliah di Belanda dulu. Saya gimana cara yang di Belanda? Pengen banget gitu kuliah di Belanda gitu ya. Dan ketika nggak tahu bagaimana itu setelah S1 saya kerja dulu. Kerja kurang lebih lulus S1 2016. Tapi kerja dari 2015. Kerja terus dapat beasiswa 2019. Jadi kerja 2017, 18, ya 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih saya kerja sebagai pengajar, sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan juga sebagai jurnalis. Saya kerja, lalu kemudian di tengah-tengah pekerjaan itu yang sebetulnya posisi saya sudah lumayan enak ya, tapi eh, nggak tahu saya merasa jenuh banget dengan semua pekerjaan-pekerjaan itu, saya jenuh banget. Akhirnya ada tabungan yang tersisa itu saya akhirnya memutuskan untuk keluar dari semua pekerjaan saya, dari wakil kepala sekolah saya keluar, pengajar saya keluar, jurnalis saya berhenti, total semua saya nggak bekerja. Jadi memang ini jangan, kalau belum siap jangan ditiru ya, ini keputusan yang sedikit agak gila sebenarnya. Saya berhenti bekerja total, tabungan yang saya punya itu nggak banyak, sebetulnya paling ada berapa juta ya waktu itu. Hasil bekerja itu saya gunain untuk les bahasa Inggris. Saya les bahasa Inggris 4 bulan di Bogor, karena memang dari nol banget ya bahasa Inggris itu. Ternyata setelah kursus 4 bulan nggak ada hasilnya juga. Masih banyak kekurangannya. Berangkat lagi ke Pare, ngambil 2 bulan di Pare itu, mulai ada pencerahan dikit, terus keluar dari Pare karena nggak nyaman di Pare, 2 bulan belajar lagi, dapat akhirnya belajar dengan teman-teman sendiri, ngumpul gitu ya. Kita diskusi bahasa Inggris bareng-bareng gitu. Akhirnya 2018 saya beranikan tes IELTS, dapat skornya, dan kemudian daftar LPDP 2019 keterima. Tapi sebelumnya tuh saya udah banyak ditolak beasiswa dulu. Udah ditolak AS, tolak Chevening, tolak Fulbright, DAAD mungkin waktu itu ya, banyak banget lah ditolak. Jadi setelah saya dapat IELTS tuh, saya apply beasiswa banyak banget. Tapi alhamdulillahnya ya, karena saya memang, anyway teman-teman, saya dapat LPDP itu ketika benar-benar di ujung tombak banget. Di ujung tombak tuh artinya semua tabungan udah habis, saya udah nggak tahu lagi, udah nggak punya uang lah, udah habis total tabungan. Saya bilang ini kalau saya nggak lolos daftar kali ini, saya nggak lolos, kayaknya saya akan kembali bekerja gitu. Saya sudah akan melupakan lah itu mimpi-mimpi kuliah ke luar negeri itu ya. Akhirnya nggak tahu kenapa ya, ternyata yang terakhir itu akhirnya bisa lolos gitu. Lagi-lagi memang kalau udah ada keinginan dan terus dikejar itu pasti ada jalannya gitu ya. Saya tujuannya ke Belanda, tapi mungkin Tuhan berkata lain, ya udahlah kamu ke Inggris aja, nggak usah ke Belanda. Dan alhamdulillahnya saya di Inggris, dan saya pikir saya tidak menyesal kuliah di Inggris. Karena dari Inggris itulah kemudian saya dapat banyak banget kegiatan yang kemudian membawa saya ke Belanda selama 2 hari kalau nggak salah, terus membawa saya ke Paris, Belgia, segala macam lah, negara-negara Eropa, Milan. Jadi ketika saya menginjakan di negara-negara itu ya, ini hasil investasi yang saya lakukan untuk belajar bahasa Inggris. Jadi please teman-teman, belajar bahasa Inggris itu benar-benar investasi, kayak kita beli tanah aja gitu loh. Tanah kan semakin hari semakin mahal harganya. Kita nggak usah pernah merasa rugi dengan bahasa Inggris itu. Dan saat ini juga saya lagi udah coba ingin tambah bahasa baru ya, mempertajam bahasa Arab, dan juga mempertajam belajar bahasa baru kayak bahasa Spanyol gitu ya. Karena bagi saya belajar bahasa itu investasi banget sih, dan banyak opportunity yang terbuka. Itu ya, siapa namanya, Kak Dian, mudah-mudahan termotivasi. Em, Intinya bahasa dulu lah. Banyak teman-teman saya yang pinter-pinter banget, yang wah di kuliahnya IP-nya bagus-bagus, tapi bahasa Inggrisnya eh, jelek gitu ya, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi akademik bagusin, ya bahasa juga dibagusin agar opportunity-nya lebih bagus. Ada pertanyaan lagi teman-teman?
boleh sharing-sharing ya. Kalau tidak ada, eh, oke. Kak, selama kuliah di LN, mahasiswa pintar-pintar semua nggak? Atau sama kayak di Indonesia, ada pintar, ada yang B aja? Oke, sebentar ya. Nah, cerita nih ya teman-teman. Em, Waktu kuliah di Inggris pertama kali, 2 bulan pertama, 3 bulan, 2 bulan pertama saya kuliah di Inggris tuh, saya shock, betul-betul shock, shock culture lah, banyak hal yang berbeda gitu. Terus kemudian saya merasa insecure, saya merasa bodoh gitu ya, saya bodoh sekali. Apalagi pas ujian pertama, saya kan di Indonesia penulis ya teman-teman, saya banyak banget nulis di media dan buku-buku juga. Em, tapi pas mengumpulin karya tulis, saya dapat nilai jeblok waktu itu. Wah, saya stres itu selama 2 bulan pertama, apa yang harus saya lakukan gitu. Akhirnya saya belajar, 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 akhirnya nilainya makin naik, makin bagus, makin bagus. Tapi kalau ada pertanyaan apakah mahasiswa di sana pintar-pintar semua, ya seperti di Indonesia lah ya, nggak semuanya pintar. Dan saya berani bilang begini teman-teman, jangan pernah insecure kuliah di luar negeri, karena kualitas dan kapasitas kita orang Indonesia itu nggak kalah. Jadi ada satu momen di mana saya kerja kelompok dengan teman-teman dari Italia, Jerman, Filipina, dan Thailand. 4 orang saya kerja kelompok. Kita ngobrol, satu ngomong, wah saya belum baca materinya. I don't have time to read this fucking material, dia bilang gitu. Orang Italia juga bilang, wah saya juga belum sempat baca itu. Terus orang Jerman bilang, tiba-tiba, Ferdian kamu gimana? Saya bilang, saya sudah baca semua materinya. Akhirnya saya jadi ketua kelompoknya untuk mempresentasikan program, mempresentasikan proyeknya. Dan di situ saya mulai muncul percaya diri, oh ternyata sama aja sih mereka-mereka ini gitu ya. Sebetulnya itu siapa yang paling rajin aja. Terus ada juga satu momen di mana mengejutkan sekali. Kita lagi diskusi dengan profesor, diskusi publik gitu dengan profesor, bukan publik lah, diskusi terbatas gitu, hanya sekitar 7 orang dengan profesor saya dari UK, dari Inggris. Tiba-tiba ada satu temanku dari Inggris menangis. Dia bilang, Pak, I don't have apa gitu ya. Dia bilang, saya tidak cukup mahir untuk menjelaskan ini. Dia nangis, dia keluar ruangan. Nah, kejadian-kejadian seperti itu juga semakin membuat saya lumayan termotivasi. Oh, ternyata yang stres itu bukan cuma saya doang loh. Ternyata orang Inggris asli pun stres gitu ya. Maksudnya ya sama-sama aja gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah ragu dan khawatir kalau pengen rencana kuliah ke luar negeri. Sama aja kok kapasitas kepala kita dengan kapasitas mereka itu. Yang membedakan adalah siapa paling rajin, siapa yang paling bisa paling cepat mengakses informasi, paling banyak baca buku, paling banyak baca artikel. Ya kita berlomba dengan diri sendiri aja, nggak usah terlalu banyak memikirkan orang lain. Toh nilainya juga sama-sama aja sih, saya dengan teman saya yang dari Jerman, teman saya yang dari Italia, sama-sama aja gitu. Maksudnya mungkin di kitanya aja sih yang lebih harus banyak melatih diri untuk banyak belajar. Saya kalau misalnya di perpustakaan nih misalnya, mungkin sampai jam 8 malam atau jam 9 malam di perpustakaan. Karena di perpustakaan di UK kan ada yang 24 jam, ada yang sampai jam 10 malam gitu. Biasanya saya di perpus sampai jam 7 sampai jam 8 malam. Itu justru yang tak lihatnya banyak giat belajar itu orang Asia, orang-orang China yang sampai-sampai kita bareng-bareng sama. Kalau orang-orang UK, orang-orang Eropa tuh kadang-kadang mereka punya waktu khusus aja. Misalnya udah 3-4 jam selesai gitu belajar udah. Karena memang karena memang pendidikan mereka dari SD, SMP, SMA-nya bagus ya. Jadi mungkin belajar sedikit aja udah udah langsung paham atau gimana lah. Tapi memang ritme belajarnya berbeda aja gitu. Tapi kalau kapasitas otak ya sama-sama aja. Jangan secure gitu. Oke, yes, itulah. Ada lagi teman-teman sambil ngopi ya. Oke, saya kira saya sudah mengadres semuanya. Oke, di sini ada yang sudah official tes TOEFL?
Berapa skornya? Ada yang udah pernah official tes TOEFL atau masih baru belajar? Berapa skornya kira-kira? Ada Kak, 443. Oke, bagus. Skor yang bagus. Ada lagi? Belum pernah, takut. Saya pernah Kak, tapi prediksi 457. Prediksi 457 bagus ya. Kalau saya ya mungkin 2 bulan lagi belajar mandiri bisa lah itu di atas 500. Sebulan 2 bulan lagi ya mandiri. Coba gini, teman-teman kalau punya target skor di atas 500 ya, kalau punya target skor di atas 500 itu eh, usahakan ketika mengerjakan predictions itu konsisten di angka 500 ke atas ya. Jadi misalnya prediction-nya baru dapat 450 ya jangan berharap ketika real test dapat 500 ke atas ya, teman-teman. Jadi konsisten dulu skornya eh, sebelum mengambil official test itu. Saat itu ambil tes IELTS di mana Kak? Saya ambil tes IELTS, saya berapa kali ya tes IELTS ya? 1, 2, 4 kali saya tes IELTS. Pertama di Jakarta, yang kedua, yang ketiganya di Bandung semua. Ya, saya 4 kali, 4 kali. Kali 3 juta berapa tuh? 3 kali, udah 12 juta ya, gila banget sih. Tapi memang beruntungnya yang dua dibayari LPDP. Enakan komputer base atau paper base? Jauh lebih enak komputer base, Kak. Saya sarankan teman-teman yang mau tes IELTS pakai komputer base. Itu lebih enak banget, serius. Saya lebih nyaman. Saya reading waktu pertama kali pakai komputer base, reading itu saya masih nyisa waktu berapa ya? 10 menit apa? 10 menit. Jadi enak. Dan ngetiknya kan udah ada word-nya ya. Jadi nggak usah ngitung-ngitung lagi. Enak banget lah. iOS ada tes online-nya, Kak. Tapi aku nggak tahu di Indonesia udah di-provide belum ya. Soalnya kemarin tuh ada temen tes. eh wait minute. Ada tes online-nya, tapi em, itu tuh beberapa beasiswa menolak untuk tes online yang dari rumah gitu loh. Beberapa lembaga beasiswa tidak menerima tes IELTS online yang dari rumah. Udahlah, amannya memang udah datang aja ke tesnya. Tapi memang tes IELTS ini beratnya ya, tidak di semua daerah ada, itu masalahnya. Beberapa daerah kayak teman-teman yang ada di Sumatera, di Riau itu susah ya kalau mau tes IELTS. Karena biasanya adanya di tempat-tempat besar itu. Jadi misal kita dapat scholarship, kita harus usaha cari LOE sendiri ya, Kak. Yes, betul sekali, Kak. Terutama kalau LPDP ya. Jadi kalau kakak dapat LPDP, biasanya kakak tuh dikasih waktu 1 tahun untuk dapat LOE. Lebih dari itu terancam hangus beasiswanya. Termasuk juga Chevening, AS juga itu harus keterima kampus ya. Makanya penting banget untuk tahu syarat scholarship dan syarat universitasnya. Karena dua-dua hal ini harus banget terpenuhi syaratnya ya. Ada yang punya rencana kuliah di luar negeri? Boleh ketik di box di negara mana kira-kira cita-citanya. Oke. Oh ya, emang harus Kak ya kuliah ke luar negeri? Nggak harus teman-teman. Nggak harus ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya ini cukup deh di Indonesia aja nggak apa-apa teman-teman. Nggak semuanya harus ke luar negeri. Ini saya loh ya yang ngomong ya.
udah pernah kuliah ke luar negeri. Karena lagi-lagi tergantung purpose kitanya, teman-teman. Tergantung purpose kitanya. Misalnya kalau kita yakin betul bahwa wah ini jurusan kita ini kalau nggak ngambil di luar negeri ini susah gitu ya, atau kurang maksimal. Nah itu baru kita ngambil ke luar negeri. Saya ngambil ke UK teman-teman karena jurusan saya itu lintas apa namanya em, apa sih untuk mengatakan kombinasi itu integrated gitu. Jadi integrated integrated course gitu. Jadi saya ngambil religion, politics, and society. Um, itu kayaknya cuma di UK yang menyediakan tiga course sekaligus seperti itu dalam satu major. Dan saya memang butuh sekali apa namanya mengetahui itu bagaimana kajian-kajian terbaru soal itu di UK. Saat itu pakai GMAT juga enggak Kak kalau di UK? Jadi GMAT itu hanya beberapa jurusan. Kalau di UK itu GMAT itu hanya jurusan tertentu saja. Misalnya MBA. MBA beberapa kampus di UK itu require GMAT, ya. Tapi ada juga yang enggak gitu. Rata-rata GMAT ini dibutuhkan di Amerika. Amerika tuh memang butuh GMAT ya. Kalau di UK hanya jurusan tertentu yang minta GMAT. Kayak misalnya MBA, kayak jurusan-jurusan ekonomi, itu biasanya minta GMAT. Selebihnya enggak. PhD manajemen. Manajemen ini paling bagus di kampus-kampus Amerika kayak walaupun kampus UK antara dua itulah ya, kampus Amerika dan kampus UK, Management Studies. Kak, kalau kuliah di dalam negeri benefit yang didapatkan apa? Oh, kalau di dalam negeri. Education saat ini education Monash Australia itu lagi bagus-bagusnya di education. Ya, terus kemudian Finlandia tentu saja, Singapura juga bagus, UK. Ya. Tapi sekarang yang lagi ratingnya bagus di Monash kayak education. Coba cek education Monash itu bagus. Australia. Master Education ya. Itu coba cek Monash Australia itu bagus. Ya tentu kampus Finland itu juga bagus. Singapura, Singapura ini walau tetangga kita, waduh gila ini kampus-kampusnya udah kampus-kampus kelas dunia semua ya, NTU segala macam itu kampus-kampus keren. Kalau di dalam negeri benefit yang didapatkan sama aja Kak. Baik kalau LPDP ya, LN sama DN tuh benefitnya sama-sama aja. Tapi jumlahnya yang berbeda gitu. Kalau dalam negeri paling uang saku tiap bulan itu sekitar 4 sampai 5 juta, tergantung Kakak kuliah di mana. Kalau di luar negeri terlalu lebih banyak gitu ya benefitnya. Melbourne dan Sydney bagus Kak. Bagus juga. Cek di top university ya. Mungkin Kakak harus spesifik ya. Spesifiknya itu apa sih education-nya tuh jadi jangan kalau kita cari kampus luar negeri, jangan cuma jurusannya doang nggak. Misalnya, wah education bagus mana nih? Kalau kalau saya mau jujur, religion, politics, and society di UK tentu bagusnya ada di LSE, LSI sama BIRMI. Tapi saya lihat course-nya. Jadi kalau cari kampus dan jurusan, jangan lihat jurusannya doang, nggak lihat course, lihat mata kuliah yang akan diberikan. Kalau mata kuliahnya sesuai dengan kakak ambil, kalau nggak sesuai jangan. Walaupun education kak, di setiap kampus tuh course yang diberikan berbeda. Jadi research-nya, nyarinya harus sampai di mata kuliah yang akan diberikan. Kalau nggak nanti kesusahan sendiri kan. Banyak loh teman-teman yang ngambil ekonomi misalnya di UK, di kampus tertentu, dia waktu itu nggak riset sampai mata kuliah, nyampe sana juga dia bingung-bingung juga, wah ini kok ada mata kuliah ini, mata kuliah ini. Jadi kalau udah master, risetnya tuh harus sampai ke mata kuliahnya kayak supaya lebih aman. Lintas jurusan apa aja yang dipersiapkan? Kalau saya
sebenarnya tuh lintas jurusan tuh lebih kepada kita harus siap riset apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, kalau misalnya riset atau penelitian apa yang akan kita lakukan sudah tergambar dengan baik, baru kita cari, oh kira-kira saya butuh lintas jurusan ini gitu, cross major gitu, ya. Cross, saya lupa istilahnya apa ya, tapi ya bisa lah dibilang lintas jurusan itu. Lintas jurusan, jadi kita harus siap dulu riset yang akan kita bawa. Kalau jangan sampai, wah saya pengen ngambil lintas jurusan, tapi tidak tahu riset apa yang akan kita teliti, ya bisa-bisa zonk di luar negeri ya. Jadi kalau mau memutuskan kuliah ke luar negeri, jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Kita harus membawa apa yang akan kita teliti, apa yang akan kita pelajari, supaya di sana nggak zonk. Sampai jauh-jauh udah ke UK, tiba-tiba yang mau kita cari nggak ada. Itu zonk ya. Zonk banget. Pertanyaan yang common di tahap interview biasanya apa aja, Kak? Wah, ya banyak banget ya. Saya butuh waktu 2 jam untuk membahas interview LPDP ini. Tapi yang jelas begini. Yang jelas tuh, kamu ngapain sih? Ada pertanyaan kira-kira begini. Kamu ngapain sih kuliah ke luar negeri? Orang mau belajar manajemen aja harus ke UK. Kan di UGM juga ada, di UI juga ada. Emangnya kenapa harus ke luar negeri? Nah, pertanyaan itu pasti ada. Silakan pikirkan baik-baik jawabannya. Apa yang membuat kita harus ke luar negeri? Orang di UGM ada kok, di UI ada misalnya gitu. Di Unhas juga ada gitu. Oke, thank you semuanya teman-teman. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya close. Slide-nya nanti bisa minta ke tim Kobi ya, teman-teman. Kak, boleh nggak minta slide yang semalam? Nah, ini punya Kobi, jadi nanti kakak teman-teman bisa minta saja ke Kobinya. Sebelum saya tutup, saya tanya sekali lagi, masih ada questions, teman-teman? Terakhir, oke, cukup ya? Oke, thank you. Saya doakan teman-teman mendapatkan skor yang diinginkan, dan juga mudah-mudahan yang pengen kuliah ke luar negeri bisa kuliah ke luar negeri juga. Bikin timeline, bikin rencana mulai dari sekarang. Niscaya kalau sudah ada rencananya pasti ada jalannya. Gitu ya, terima kasih. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman semua.